Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Catur Anum Safitri, dan ada dua teman saya, Audrey Novia dan Siti Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan materi analisa rasio dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan yang dibimbing oleh Ibu dosen Risdawati. Di sini kami mengambil data-data keuangan yaitu dari PT Berkah Prima Perkasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari analisa rasio. Analisa rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan utama analisa laporan keuangan yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksi posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. Yang ketiga, sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis analisa laporan keuangan. Jenis yang pertama yaitu rasio likuiditas yang dibagi menjadi 3. Ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya adalah 1:1, di mana artinya current rasionya adalah 100%. Berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin lebih besar dari 100%, artinya semakin baik rasionya. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dingin persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas dan aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Jenis selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada margin laba kotor, yang kedua margin laba operasi, yang ketiga ada margin laba bersih, yang keempat ada return on asset, dan yang kelima ada return on investment. Jenis yang pertama margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar presentasi atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba operasi atau operating profit margin, ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran, kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Rumusnya, operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin digunakan untuk mengukur presentasi atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba.
Rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang keempat, return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, yaitu earning before interest and tax. Rumusnya return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang kelima yaitu return on investment digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT, yaitu earning after tax. Rumusnya return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi. Untuk jenis yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, nama saya Audrey Novia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rasio solvabilitas. Rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini, artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Rumusnya yaitu rasio hutang terhadap aktiva sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. 2. Rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya, sebesarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumusnya yaitu rasio hutang terhadap ekuitas total hutang dibagi modal dikali 100%. Rasio aktivitas. 1. Rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelola perusahaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan, yaitu rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, ada rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik juga bagi perusahaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Terus yang terakhir dari rasio aktivitas ada rasio perputaran total aktiva. Jadi hampir sama dengan rasio perputaran aktiva yang tetap, hanya saja yang membedakan pada perhitungannya. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Jadi rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Contoh laporan perusahaan terbuka. Di sini ada PT Berkah Prima Perkasa. Laporan posisi keuangannya tertera di sini. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi PT Berkah Prima Perkasa. Di sini juga tertera semuanya. Nih. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara penghitungan rasio-rasionya ya. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang pertama current ratio. Nah, ini rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Nah, aktiva lancar kita lihat di laporan keuangan yang di aset lancar ya. Nah, itu total aset lancarnya ada 48.746.654.619 dibagi hutang lancar. Hutang lancar kita lihatnya di liabilitas jangka pendek. Biasanya kalau hutang lancar berjangka pendek itu ada 6.061.465.756 kali 100% dapatnya 804,21% untuk current rasionya. Kemudian ada rasio kas.
Rumusnya kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar kali 100%. Kas dan aktiva setara kasnya kita lihat di aset lancar ya, itu ada keterangannya dengan nominal 9,071,210,210 dibagi hutang lancar tadi 6061465756 kali 100% dapat rasio kasnya yakni 149,65%. Kemudian ada rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar kurangi persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Nah, aktiva lancarnya tadi total aset lancar ya, dikurangi persediaannya 20,058,454,756 kali 100% dibagi hutang lancar dulu. Dibagi hutang lancar 6.061.465.756 kali 100%, ini hasilnya 473,29%. Nah, itu untuk rasio likuiditas. Nah, kemudian ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor kita lihat di laporan laba rugi. Itu ada laba bruto ya. Nominalnya 48,058,598,673 dibagi penjualan. Total penjualan kita lihat di yang tetap di laporan laba rugi di pendapatan yakni 100.093.362.672 dan hasil 0,18. Kemudian operating profit margin, rumusnya laba sebelum bunga dan pajak. Itu kita lihat di laporan laba rugi, itu ada ya laba sebelum pajak beban pajak penghasilan. Itu ada 17,874.691.828 dibagi penjualan. Penjualan tadi yang 100 juta tadi ya. Totalnya dapat operating profit marginnya 0,18. Nah, terus ada lagi net profit margin. Nah, itu rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Nah, tadi kan laba sebelum pajaknya 17.874 tadi. Nah, itu belum dikurang pajak ya. Kurangin pajak itu dapat hasilnya yang laba tahun berjalan 13,093.603.499 dibagi penjualan yang 100,093.362.672 dapatnya 0,13. Kemudian ada ROA. ROA itu rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Nah, laba sebelum bunga pajak tadi 17.874.691.828. Nah, dibagi total aset. Kita lihat aja di laporan posisi keuangan yang total asetnya, yakni 81.987.669.814 dan hasil ROA-nya 0,22. Kemudian ada ROI, rumusnya laba setelah pajak dibagi investasi. Laba setelah pajaknya tadi yang ini ya, 13.089.603.499 dibagi investasi. Investasi itu ada di ekuitas. Yang jumlah ekuitasnya ya, yakni 74.875.814.698. Hasilnya ROI-nya 0,17. Kemudian ada yang rasio solvabilitas. Yang debt to asset ratio rumusnya itu total hutang dibagi total aktiva kali 100%. Tadi total hutangnya ditotalin semuanya itu 7.111.855.116 dibagi total aktiva semuanya yakni 81.987.669.814 kali 100%. Dapatnya 8,67%. Kemudian total debt to equity ratio. Rumusnya total hutang dibagi modal kali 100%. Dapatnya tadi total hutangnya 7.111.855.116 dibagi modalnya 74.875.814.698 kali 100%, dapatnya 9,50%. Nah, ini dan terakhir rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran piutang. Ini rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, ini penjualan kredit kita kan tadi pendapatan
yang tadi kita masukin 100, 093, 362, 672 dibagi rata piutang. Kita masukin aja yang di aset tadi piutang ya. Ada 15, 993, 476, 486. Itu dapatnya 6,26. Kemudian ada perputaran persediaan, rumusnya HPP dibagi persediaan. HPP tadi kita masukin 52024 76399. Nah, dibagi persediaan. Itu persediaannya 20 058 454 756, dapatnya 2,60. Nah, terus ada perputaran aktiva tetap, yakni penjualan dibagi aktiva tetap. Penjualan tadi 100,093362672 dibagi 33,063,936,951. Hasilnya dapat 3,03. Dan terakhir ada perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan total aktiva. Nah, itu penjualan 100,093,362,672 dibagi 81,987,669,814. Nah, itu dapat hasil 1,22. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.